Ben, boleh di start ice breaking-nya? Ya. Oke. Nah, ini nih, aku udah kasih link di chat ya. Teman-teman kalau misalnya mau langsung buka kuisis, mau masukin code, ada di pojok kanan tuh. Tapi kalau mau join lewat chat, boleh nih. Soalnya lebih enak lewat link sih, bener ya. Ayo, ayo. Ini nih, dari tempat. Ini layarku udah kelihatan kan ya? Halo. Sudah, sudah. Oke. Jadi sebelum kita bicarain orang tua kita ya, kita game-game dulu lah ya. Oke, nunggu yang lain join dulu. Kita. Bentar ya guys, nunggu yang lain dulu. Oke, kita start aja ya. Nanti ini kalian bakal jawab kalian pernah atau nggak pernah ngelakuin hal-hal yang kita tampilin di layar ini. Oke, boleh di start. You ever have I ever. 3, 2, 1. Kabur dari rumah. Ada yang pernah nggak? Aduh, aduh. Wah, alim-alim ya. Ayo, siapa ini yang dua ini? Oke, lanjut. Bohong ke orang tua. Jangan berbohong kalian ini ya. Waduh. Aduh. Oke. Banyak yang suka bohong ternyata ya. Lanjut. Backstreet, hayo. Siapa ini yang pacaran, terus orang tuanya nggak tahu. Wah. Mencontek. Aduh, ini permasalahan anak remaja ya. Sering, terkadang 1, jarang 3.
Oh, 4. Masih normal. Lanjut. Suka sama temen gereja. Aduh. Ayo guys, jujur guys. Nggak ada yang udah jadian, ini kan seru gitu loh. Discourse di sekolah. Aduh, ini ekstrim parah. Ada yang sering 1. Tidak pernah 14. Sekolah nggak mandi. Ini biasa yang cowok-cowok ini. Enggak ya. Saya tidak mau mengakui. Aduh, nggak ada yang jawab sering sih. Lanjut. Paling nakal kalian pernah ngapain? Ayo. Boleh ditulis di sana. Bertumbuk itu gimana? Nonjok orang terus kabur. Astaga. Aduh, Rivi ini siapa ini Rivi? Boleh on mic Rivi? Nonjok orang terus kabur. Main botol di sekolah. Botol apa ini? Pakai buku paket Mandarin buat penggaris. Oh, oke. Biar lurus gitu ya. Izin nonton tapi ke klub. Aduh, Jihan. Jihan mana ini? Boleh on mic? Pengakuan dosa. Jonah anak baik-baik. Oke. Fei ngerjain guru di sekolah. Kasian ya ampun udah tua. Escape gibah guru. Oke, saya Alim. Oh, JJEJ. Siapa ini? Oh, Dading, clubbing. Aduh, dasar. Rusak barang MJ sampai sekarang belum ngaku. Channel. Aduh, teman macam apa ini? Ngerjain mama, Celia. Diapain mamanya? Nggak makan siang buatan mama. Aduh, mama tahu sakit hati loh. Pernah nggarai temen sampai bahasa kuyup pas jam istirahat dulu kok. Tobat sekarang. Bertumbuk itu apa sih? Bertumbuk muter-muter sekolah. Tim Skuy, Dimas. Merusak properti sekolah, Philip. Ketahuan, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Lempar batu ke jendela. Gimana tuh yang cerita yang ada yang izin mama pergi tapi ke klub itu gimana itu kalau mamanya tahu? Ada yang mau cerita mungkin boleh. Dimas, siapa tadi? Keisha. Ayo Dimas. On mic. Gak ada yang mau cerita mungkin. Apa ini? Ngelempar saus tomat ke kipas angin sekolah pas SD. Ya ampun. Kan kotor semua. Keisha, boleh cerita. Ayo, Keis. On mic. Kamu ngapain itu? Pernah ngarai temen sampai bahasa kuyup pas jam istirahat. Jadi, ya gimana? Jadi pas itu kan lagi main kejar-kejaran tuh, lagi main polisi-polisian. Kapan? Pas SD nih. Oh. Oke. Terus ada 5 cewek, terus ada 3 cowok gitu. Nah, kan yang cewek lebih banyak, mau dibagi grup. Nah, terpaksa nih aku masuk ke tim cowok gitu loh. Okay. Terus kejar-kejaran, yang cewek ini sembunyinya di kamar mandi cewek gitu loh. Oh. Yang cowok-cowok kan nggak bisa masuk. Terus
Akulah yang disuruh masuk ke kamar mandi cewek. Cewek. Mereka masuk ke bilik pertama. Terus Hmm. dikunci, aku nggak bisa. Terus aku masuk ke bilik kedua. Nah, di situ kan ada, apa namanya, ada kayak bak naikan gitu loh. Jadi aku bisa naik ke baknya gitu loh. Soalnya baknya dari keramik gitu lah. Hmm. Nah, itu aku naik ke atas, Liar ya. aku ambil air dari bak itu. Terus aku siramin ke teman-teman. Ya ampun, kasihan. Parah. Guys, itu dulu, serius. Itu kapan? SMP dah? SD. Oh, Kesia pernah liar, guys. Ya ampun. Apaan? Itu dulu kok, teman-teman. Oke, sekarang tobat berarti ya. Oke. Ada lagi nih yang baru. Lempar sambal ke temen, tapi nggak kena. Untung nggak kena. Ternyata kita nggak sealim itu ya, guys. Wah, ada VV. Bisa gimana, Vel? Pendapatmu, Vel? Anak-anak ini. Halo, sorry. Halo. Gila. Ini yang jawab ini kok barbar semua ya pertanyaan. Tadi aku baca ada VV, siapa ya itu VV? Sana baru join ya. Ada yang baru join ini harusnya. Oke. Oke, lanjut ya. Guys, nggak usah lama-lama, kita udah ice breaking, udah nggak kaku-kaku banget. Kita boleh kenalin pembicara kita yang super spesial. Bener nggak, Vel? Nah, Siapa itu, siapa? benar. Langsung aja ya panggil ya. Halo Ko Randy. Halo. 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 Gimana kok kabar? Baik-baik kok? Baik. Baik, oke. Boleh perkenalan kok, siapa sih seorang Ko Randy ini? Ya, malam teman-teman. Halo, malam. Senang banget hari ini bisa ikutan bareng sama kalian ya. Jadi, nama saya Ko Randy Gunawan, dan saya kenal sama Ko Himawan ya yang ada di balik layar situ ya. Jadi dulu satu sekolah di Saat Malang, tapi Ko Himawan itu kakak tingkat. Jadi dia lebih senior. Jadi waktu saya masuk dia jadi senior saya, dan nggak disangka akhirnya bisa cukup sering ngobrol lah sama Ko Himawan ya. Kalian juga pasti senang terus ya, gue ya. Himawannya karena dia kritis dan senang diskusi. Betul ya, Wan ya? Jadi ini satu hal yang berkesan juga selama di Saat bareng sama Himawan, apalagi pas skripsi juga banyak ngobrol ya, temen makan. Nah, itu ya. Makan apa? Salah satunya Indomie ya. Itu makanan sejuta umat ya, teman-teman ya. Dimakan kapan aja, pagi, siang, malam, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan tuh enak ya. Jadi nggak pernah berubah ya rasanya ya. Jadi itu perkenalan singkat, dan sekarang pelayanan di Bandung ya, di GII Hok Im Tong. Kalau teman-teman tahu ya, itu di Surabaya juga ada di daerah Bambu Runcing. Jadi satu pelayanan yang Tuhan percayakan dari dulu adalah di remaja memang. Jadi ketika di kampus sudah mengumpulkan pelayanan remaja sampai praktek, dan ketika pelayanan full setelah wisuda itu juga banyaknya di remaja. Kira-kira begitu. Lalu sudah menikah ini dari tahun 2014 ya, menikah di bulan Juni, berarti sekarang sudah masuk tahun ke-6 ya pernikahan, dan bersyukur Tuhan memberikan satu orang anak ya, menjadi satu sukacita. Namun di masa pandemi ini tantangan tersendiri ya teman-teman, karena harus mengajar online. Wah, itu juga ya, aduh, itu topik yang seru juga tuh ya, kalau diangkat ya bareng orang tua muda, khususnya yang anaknya masih TK. Wah, bayangin ya, belum bisa buka Zoom, belum bisa klik ini klik itu, orang tuanya yang harus jaga ya, apalagi maminya sih khususnya ya. Kalau papinya kadang dengerin aja, lihat dari jauh, wah ini lagi panas nih ya, karena mungkin anaknya sudah diatur ya teman-teman. Jadi ya ini tantangan kita nih, tambahan tugas ya akibat pandemi, jadi harus ngajarin anak untuk sekolah online ya. Itu aja kira-kira ya perkenalan singkatnya. Terus Ko Randy nih, dengar-dengar pernah jadi konselor. Bener nggak kok? Gimana itu ceritanya? Gimana? Konselor.
Ya, karena background-nya S1-nya psikologi, ya, teman-teman. Jadi, suka dicurhatin lah tepatnya ya. Jadi sering dengar cerita orang, lalu kasih advice, kasih masukan, gitu. Kalau pengalaman kerjanya soalnya hanya jadi guru BP di sekolah, ya. Jadi, setelah itu nggak lama masuk saat. Jadi, banyaknya memang dicurhatin orang sih gitu ya. Jadi kalau ngomongin konselor ya oke lah ya, bisa gitu ya. Tapi kalau untuk expert kayaknya belum ya. Itu butuh jam terbang teman-teman ya, jam terbang yang lebih canggih gitu ya supaya bisa lebih mantep lah kira-kira gitu ya. Nah, Jadi kalau Korean untuk ini beban konseling bagus tuh, boleh. counseling. Jadi tipe orang yang bisa dipercaya aku ya. Teman-teman kalau cerita apa larinya ke Korendi. Nah, Iya. boleh ya. Nanti ada nomornya di sini nih. Boleh guys, itu di save, ada WA-nya juga. Ya, Oke, kok sekarang kita hari Tanya ini ke mau Cecil ya ngapain WA-nya. kok? Kita hari ini mau ngapain kok? Di Ya, workshop hari ini hari kita ini. mau ngobrol-ngobrol ya, betul ya. ngobrol-ngobrol sama Soal orang tua tadi benar tuh. Kita mau ngomongin orang tua kita sebenarnya ya. Nah, biarin mereka di rumah, mungkin ada yang di rumah sekarang ya, biarin kita omongin ya orang tua kita ya, teman-teman ya. Kapan lagi kita bisa ngomongin orang tua kita ya? Gitu kira-kira. Ya udah kalau gitu langsung aja ya kok ya, mulai ya. 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 Nah, oke. Kita kan udah dengar sedikit perkenalan dari pembicara kita hari ini ya, Ko Randy. Ya. Kita mau tanya-tanya nih, sebagai orang yang memang udah pernah melewati masa remaja, pasti udah pernah lah ya mengalami banyak kejadian yang berhubungan sama tema kita hari ini. Ya. Kita mau dengar sedikit dong, boleh ya? Sama cara menghadapi masalah itu, sama tips-tipsnya, supaya kita di sini juga bisa punya bayangan lah gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan Ya. orang tua. Oke. Ya, teman-teman. Jadi ini memang satu problem yang pasti dialami oleh banyak remaja. Ya, karena problem ini adalah problem yang alamiah kita alami karena baik umur kita yang bertambah, ya fisik kita yang berubah, terus peran-peran sosial kita yang berubah, itu juga pasti akan berpengaruh pada relasi kita dengan orang tua. Ya, teman-teman, di dalam pengalaman saya pelayanan dengan anak remaja, hal-hal inilah yang banyak dijumpai ya, termasuk juga ada orang tua yang akhirnya juga kewalahan menghadapi anaknya sendiri. Ya dari kecil dia sudah bimbing, ya pas SMP, masuk puber, masuk remaja, pra remaja-remaja, dia mulai kewalahan, ya. Sampai akhirnya biasanya pembina jadi mediator ya, Pak, tolong dong Pak bilangin anak saya ya. Anak saya udah nggak bisa dibilangin sama saya, mungkin sama Bapak bisa gitu ya. Saya pikir-pikir orang tuanya kan bapak atau ibu ya, pasti itu harusnya lebih kenal anaknya dibandingin saya, gitu kan ya. Karena kadang-kadang kalau di gereja kan anak-anak remaja bisa manis-manis ya, baik-baik ya, seperti tadi ya pas ngisi, ternyata dia begitu, gitu kan ya. nggak Anak sealim biasa, itu ya. itu ya di gereja kan kadang-kadang jadi alim ya, daripada nanti bikin masalah di gereja gitu kan. Nah, jadi teman-teman ini juga yang saya alami, sampai ada satu kasus pengalaman saya nggak pernah saya lupa, itu ketika praktik 1 tahun teman-teman di Solo, saya juga ditempatkan di remaja. Nah itu ada satu anak remaja cewek, dia aktif pelayanan di gereja, ya anaknya baik, ya terus juga good looking ya, jadi banyak orang tuh senang deket sama dia, ngobrol sama dia dan sebagainya. Nah, ada satu kali momen ya, setelah habis persekutuan gitu, teman-teman, kita biasa makan bareng dan sebagainya, ya. Nah, momen itu saya nggak pernah lupa karena gini teman-teman ya, waktu habis makan bareng biasanya nasi goreng, terus minum susu murni ya di dekat gereja. Nah, saya anterin pulang tuh dia ke rumah. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Saya sampai di depan rumahnya, ya papanya langsung nunjuk, kamu siapa? Waduh. Wah, kamu siapa? Gitu ya, karena memang udah jam malam ya teman-temannya biasa ya. Kalau habis persekutuan kan nggak langsung pulang ya, ngobrol, makan, pulang ya kan. Kamu siapa? Nah teman-teman ini memang orang tuanya nggak ke gereja. Nah waktu itu orang tuanya langsung apa teman-teman langsung
mau pukul saya. Karena dia berpikir saya ini sudah ngapa-ngapain gitu ya sama anaknya dan sebagainya. Ya, padahal saya nggak berdua doang ya. Saya ada bertiga dengan satu hamba Tuhan. Tapi waktu itu dia nggak turun gitu ya di mobil gereja. Saya anterin, ketemu papanya langsung begitu. Nah teman-teman, anak ini jadi gak enak kan sama saya gitu ya. Jadi gak enak, nah lalu dia mulai cerita ya. Memang selama ini papa itu orang keras dan sebagainya sehingga saya juga susah ngomong sama papa ya, nggak bisa cerita banyak karena cerita banyak pun juga papa nggak mau denger ya, bahkan bilang ke gereja pun juga papa bilang ngapain ke gereja. Jadi anak ini pikir sudah ngapain gitu ya ngomong sama papanya dan sebagainya. Ya bayangkan ya kalian kalau punya orang tua yang seperti itu, mau cerita udah males duluan gitu kan. Bayangin ya, ketemu orang aja langsung begitu gitu ya, apalagi sama anaknya. Mungkin bisa lebih ini. Biasanya kan orang kan ketemu orang yang baru, biasanya kan lebih manner ya. Oh ya, lebih gimana gitu kan. Ini ketemu orang baru aja langsung. Nah gitu. Teman-teman, ini pengalaman yang nggak pernah saya lupa gitu ya, karena waktu itu saya langsung deg-degan. Orang tua kok begini ya, gitu kan dan sebagainya. Masih cupu waktu itu ya, masih mahasiswa praktek teman-teman, jadi takut waktu itu ya deg-degan. Jadi saya nggak pernah lupa tuh kisah itu. Nah teman-teman, memang kadang ini satu hal yang nggak gampang ya. Saya juga sebagai anak, saya 4 bersaudara teman-teman. Nah saya juga termasuk orang yang kadang susah untuk mengungkapkan ya apa yang saya inginkan kepada orang tua. Ya kalau zaman sekarang mungkin lebih seringnya ngode gitu ya, kasih kode ya dan sebagainya supaya orang tua tuh tahu lah nih anaknya pengen ini gitu ya. Nah waktu saya kodenya sama adik saya, karena waktu kecil nih saya sharing sama teman-teman, kami dibedakan ya. Saya dengan adik saya beda 1,5 tahun dan sebagainya. Nah lalu orang tua saya khususnya papa saya lebih ya ke adik saya begitu. Jadi waktu kecil saya dibentuk seperti itu, akhirnya saya susah untuk mengungkapkan apa yang saya inginkan. Jadi kadang-kadang saya melalui adik saya minta, bilangin ke papa dong, saya pengen ini dan sebagainya. Nah teman-teman itu satu hal yang akhirnya membentuk saya sampai saya sadar ini nggak benar, gitu ya. Ini nggak benar nih teman-teman. Sehingga saya harus mengubah dan berani mulai mengungkapkan, ya. Karena kadang-kadang mikirnya gini, nanti papa nggak akan kasih, nanti papa akan mikir apa, nanti papa akan begini begitu dan sebagainya. Ternyata teman-teman ketika saya mulai berani mengungkapkan gitu ya. Nah, situasinya nggak seperti apa yang saya pikirkan. Ya, kalau istilah zaman sekarang tuh kita tuh suka overthinking, ya. Wah, jangan-jangan nanti kalau saya terbuka, gue jujur, nanti orang tua gue ngomongnya begini, begitu dan sebagainya. Atau malah marah, ngusir gue dari rumah. Wah, itu mungkin overthinking tuh ya, teman-teman ya. Nah, mungkin hal itu perlu kita sama-sama sadari ya, supaya apa yang kita lakukan next, mungkin teman-teman pengen melakukan sesuatu nanti untuk mulai menceritakan, kita bisa mulai dengan step-step awal ya, untuk kita bisa berani mulai mengungkapkan dan sebagainya. Nah itu kira-kira sih pengalaman yang nggak pernah saya lupakan ya. Ini saya lanjut sebentar ya. Nah teman-teman, memang masa remaja itu masa yang banyak perubahan dalam hidup kita. Ya, saya yakin ini kita semua sudah banyak mengalaminya perubahan dan masa transisi menuju kepada yang namanya dewasa. Nah, masa transisi ini memang nggak enak nih, teman-teman, nggak gampang. Ya, orang tua kita pun juga mandang kita kan beda. Ini anak baru gede, tapi juga belum gede banget, ya. Jadi mereka kadang-kadang masih anggap kita seperti anak-anak, ya. Harusnya memang pola asuh itu juga berubah. Ya, karena kalau anak-anak itu kita bolehlah otoriter, ya. Kita otoriter sama anak-anak, nggak boleh. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, gitu kan. Kalau remaja nggak bisa gituin, ya. Harus udah bisa mulai kasih kepercayaan, kasih kebebasan, tapi juga ada aturan tapi nggak terlalu ketat dan sebagainya. Itu yang perlu sebenarnya orang tua tahu, ya. Karena kita juga mengalami pergumulan dengan diri kita, teman-teman, ya. Makanya ada yang mengatakan, saya dengan beberapa teman-teman dulu ketika di psikologi senang banget sama istilah ini. Ya, masa remaja itu adalah masa storm, ya, badai dan juga stres, tekanan. Ya, teman-teman, masa remaja ini masa yang ada tekanan, tapi juga ada badai. Dalam arti begini, teman-teman, kita mulai
mendapati, ternyata nggak gampang nih hidup ini, gitu ya. Kalau anak-anak mungkin kan pikirnya cuma belajar, main, makan, udah nggak mikirin yang lain, gitu ya. Nah, kalau udah masuk remaja mulai mikir nih, ya, mulai dari pertemanan, mulai dari diri kita, mulai dari nanti jurusan kuliah, mulai dari masa depan dan sebagainya. Ya, belum lagi perubahan-perubahan fisik, perubahan psikologis. Hal-hal ini akhirnya numpuk nih di masa remaja, sehingga membuat satu tekanan. Nah, kalau kita nggak bisa melewati ini, ya, atau kita nggak punya cara untuk bisa mengatasinya, wah, itu akan membuat masa remaja kita jadi masa remaja yang berat, gitu ya. Jadi nggak indah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, saya selalu ingatkan ke teman-teman remaja, hey guys, masa remaja lu cuma satu kali, ya. Lu mau ulang nggak bisa. Jadi pastikan lu menjalani masa remaja, teen, ya, masa-masa teen lu, remaja lu dengan baik. Wah, itu jadi hal yang iya ya kok ya, bener ya. Nah, iya, lu jangan pengen cepet-cepet gede gitu ya. Nah, lewatin masa ini nih masa yang menyenangkan. Nah, kira-kira gitu. Nah, teman-teman, kita memang beda generasi sama orang tua, ya, betul ya. Kita beda generasi sama orang tua. Teman-teman mungkin yang orang tuanya mungkin umur berapa ya sekarang ya? Mungkin umur 50, 60-an, maybe ya. Nah, kita sekarang umurnya 20-an, belasan 20-an, teman-teman. Nah, itu jelas banget tuh beda generasi. Ya, beda generasi. Beda apa ya? Cara berkomunikasi dan sebagainya, teman-teman. Nah, orang tua kita jelas punya latar belakang ini yang perlu kita pahami, teman-teman. Ya, mereka punya pengalaman yang mungkin beda dengan pengalaman kita sebagai anak. Ya, ketika mereka sebagai anak dan kita sebagai anak saat ini mungkin beda pengalamannya ya. Teman-temannya kita hidup dengan saat ini dengan situasi yang serba digital, screenager, semua dengan screen, semua dengan online, internet dan sebagainya. Mereka enggak gitu ya. Bayangkan ya, kalau teman-teman punya pengalaman ngajarin orang tua kita untuk belajar Zoom aja itu kadang susah. Itu Bu, Ribet ya, Bu, mic-nya ya. di bawah Bu, mic-nya, mute-nya, ditekan. Nah, kan gitu ya. Itu. Nah, itu kan itu pengalaman tuh. Ya, nggak gampang. Jadi itulah yang membuat kita akhirnya susah berkomunikasi dengan mereka. Ya, karena mungkin dulu mereka ketika sebagai anak pun juga dengan orang tuanya, dengan papa mamanya juga nggak seperti itu. Ya, relasinya nggak deket. Gitu kan. Relasinya juga cuma sekedar orang tua kasih uang, kasih makan, selesai gitu ya. Urusan masalah kamu ya masalah kamu. Nah, itu yang terjadi sehingga kita kesulitan, orang tua pun juga kesulitan, teman-teman, ya. Nah, satu lagi, kenapa sih kita ya atau banyak remaja juga menutup diri dengan orang tua, ya? Nah, ini ada hal-hal yang saya dapatkan. Kenapa? Karena mereka merasa hal tersebut nggak penting untuk diceritakan. Ya, pokoknya papa mama orang tua nggak perlu tahu ya Lebih percaya masalah temen ya, gue. gue ya biasanya. Ya nggak perlu tahu, mereka juga nggak akan ngerti kita, ya. Lalu mungkin kita sendiri juga belum bisa terima kejadian itu, ya. Misalnya nih diputusin, oke, hari ini kita putus ya, jangan kontak gue, semua kontak gue blok, Instagram gue blok, semua gue blok, ya. Wah kita kan masih yakin, masih belum terima kejadian, jadi kita belum juga cerita ke orang tua, ya. Lalu belum menemukan cara dan waktu yang tepat. Wah, ini bijak ya, teman-teman ya. Kelihatannya bijak gitu ya, padahal mungkin lagi menunda. Ya, menunda lah nanti. Yang terakhir, teman-teman, nah ini yang kadang-kadang nih ya, yang kadang-kadang ini jadi satu hal yang besar nih, masalah besar. Kenapa? Karena kita tahu nih di keluarga kita, ya ada nilai-nilai, ada kesepakatan-kesepakatan yang ada di keluarga kita, nah kita langgar. Nah, ini akhirnya kita pengen ngomong juga takut. Kenapa? Karena kita tahu kita udah salah besar. Ya, teman-teman ya. Nah, akhirnya remaja memilih untuk silent. Nah, nggak ngomong. Ya, gitu sih teman-teman ya. Yang kira-kira bisa saya bagiin kepada setiap kalian. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya atau sharing ya. Kayaknya sharing lebih seru ya. Supaya kita bisa saling sama-sama cerita. Boleh Ya, banget. oke. Terus itu kok, aku mau nanya, misalnya kan tadi kataku biasanya kayak hal-hal private itu kita keep sendiri atau kita keep ke temen gitu kan daripada ke Iya. orang tua. Itu gimana sih maksudnya tips-tips buat kayak kita itu berani gitu loh buat coba open up ke orang tua. Kayak gitu. Iya, teman-teman gini. Kita harus sadar pertama adalah Tuhan itu sudah tempatkan kita di keluarga kita dengan orang tua yang kita nggak bisa pilih ya. Betul ya?
Nah, ini hal yang perlu kita ngerti dulu gitu. Dan teman-teman, Tuhan berdaulat dan Tuhan tahu ya keluarga kita ini yang the best buat kita. Walaupun mungkin nggak sempurna ya, betul ya. Karena hati kita kadang cenderung untuk bandingin, kok papa mama si A enak banget ya. Kayaknya tuh setiap tahun bisa berterbangan, dalam arti ke luar negeri terus jalan-jalan dan sebagainya gitu ya. Kok saya kok gini? Nah, teman-teman gini, ya kita perlu ngerti itu dulu. Nah, sehingga gini, kita bisa punya pikiran yang, oh yang benar nih. Ya, oke, ini orang tua saya. Lalu teman-teman, orang tua juga punya kekurangan. Ya, kita harus ngerti itu juga. Orang tua juga sebenarnya yang membesarkan kita dan tentu saja mengasihi kita. Ya, apapun yang mereka lakukan, ya kalau itu orang tua kita dalam arti kata bertanggung jawab dan benar gitu ya ngurus kita, itulah bukti mereka mengasihi kita. Hanya mungkin kita sebagai penerima kadang salah menerima ya tindakan orang tua kita. Nah, karena itu teman-teman, untuk kita bisa mulai cerita hal-hal yang private, kita harus kenali dulu ya apa yang menjadi masalah kita, gitu kan? Oh ini problemnya ini, oke. Lalu yang kedua kita putuskan nih mau cerita ke siapa. Biasanya ya umumnya ya anak cowok ke mama, anak cewek ke papa. Ke Nah ini kan papa. biasanya begitu ya. Nggak tahu gimana tuh, itu kayaknya udah hukum alam kali ya. Kayak saya juga gitu. Anak saya cowok ya, dia lebih dengar ke maminya sekarang ini. Ya kalau papinya ngomong, oh dia kayak ngelawan. Kalau sama maminya langsung nurut gitu kan. Nah, itu pilih tuh teman-teman ya. Mungkin kalian nyaman ke siapa? Ke papa atau ke mama? Cerita ya. Nah, ceritanya juga tergantung dengan ini loh teman-teman ya, temperamen kita. Kalian orang introvert atau extrovert? Ya, ini basic daripada karakter ya manusia. Nah, kadang-kadang gini, ada orang introvert memang dia butuh waktu untuk mencerna dengan otak dia dulu nih. Kalau teman-teman introvert, menurut saya jangan buru-buru ngomong ke orang tua. Ya, kalian pikirkan dulu matang-matang, gitu ya. Kalau sudah, langsung baru bisa cerita. Termasuk juga yang ekstrovert. Ekstrovert juga kadang kan pengen langsung cerita nih. Nah, kenali dulu nih masalahnya. Jangan sebenarnya orang tua kita mungkin nggak perlu tahu lah, karena mungkin masalahnya masalah yang sepele, tapi kita cerita ke mereka. Ya, nah kita juga belajar untuk bisa menyelesaikan dulu ya, untuk kita bisa lebih dewasa menurut saya nih ya. Kadang ekstrovert tuh menganggap semua masalah tuh berat gitu ya, pengen langsung cerita, pengen langsung ngomong. Tapi kita coba kenali dulu supaya kadang masalah itu Tuhan izinkan terjadi untuk kita bisa lebih dewasa kan, betul ya. Nah kalau kita nggak bisa, baru kita kasih cari solusi kepada orang lain, termasuk orang tua kita. Saya pikir sih itu. Jadi memang saya setuju sih nggak semua masalah harus kita ceritakan, ya. Karena yang tadi ya Tuhan ingin mendewasakan kita. Nah karena itu teman-teman, kalian yang tahu masalah apa, ya, yuk kita bisa pilah dan kita bisa ceritakan ke orang tua, ya. Pilih ke papa atau mama yang kalian nyaman. Ya begitu sih. Ya itu kuncinya. Oke, tapi tetap harus memilah ya, aku ya. Masalahnya ini Iya. setidaknya harus diceritain atau enggak, kayak gitu ya. Iya, bagi saya sih seperti itu. Oke. Ya guys, jadi tadi udah dengar tentang tips, terus pengalaman pribadi dari Kokoe ya. Terus sekarang kita mau jawabin sama ngasih saran buat yang udah nanya di Google Form. Nah ini kan kita kan dari minggu lalu ini udah share ya ke kalian Google Form. Jadi kalian kan bisa tanya-tanya. Tapi tenang, ini semua anonymous ya guys. Jadi kita nggak tahu ini siapa yang tanya. Oke, kok ini oh ya, ini juga di chat ada yang ini udah dikirim juga linknya. Kalau kalian mau tanya sekarang juga bisa. Atau langsung di chat kalau nggak masalah, nggak anonymous. Ya, atau kalian mau di Google Form juga nggak apa-apa. Oke, kok ini pertanyaan yang pertama ya, kok. Iya. Ini banyak yang tanya tentang nilai ulangan ini. Nilai ulangan sama masalah teman. Itu gimana itu, kok? Iya. Nilai ulangan pasti yang jelek ya. Kalau yang bagus pasti kan pede ya. Iya. Iya ya. Oke teman-teman, tentang nilai ulangan ya. Nah saya pikir
kenapa kalian mau cerita ke orang tua tentang nilai ulangan? Itu kan perlu kita jawab dulu ya. Gitu kan? Nah, lalu teman-teman gini, ya kadang kita memang, mungkin orang tuanya ini ya, kadang ada orang tua gini, pokoknya nggak peduli lah. Ya pokoknya anak saya naik kelas, ada yang begitu kan. Ada orang tua yang benar-benar strict, ya pokoknya setiap nilai dia harus tahu nih. Nah mungkin tipenya yang begini kali ya, saya duga ya. Teman-teman, kalau yang seperti ini memang ya jelas kita harus jujur apa adanya ya menceritakan memang ya ini nilai yang saya dapatkan teman-teman ya. Lalu kita jelaskan juga ya kenapa bisa dapat nilai ini, reasonnya dong ya. Misalnya satu ya biasanya mungkin kita cari alasan di luar dulu ya, bisa soalnya susah gitu kan dan sebagainya. Nah tapi kita juga jujur dengan diri kita, misalnya ya saya kurang belajar ya dan sebagainya. Nah, lalu juga jangan sampai kita lupa ya untuk kita ceritakan juga keinginan kita untuk memperbaiki ke depan, teman-teman. Ya, saya pikir setiap orang tua itu pro ke anaknya, gitu ya. Orang tua yang benar ya, dia pasti akan pro ke anaknya, teman-teman. Jadi, ketika anaknya dapat nilai yang kurang, orang tua harusnya bisa memotivasi, gitu kan. Jadi, ketika dia cerita pun juga, ya dia mendapatkan benefit, at least support. Oh iya ya, ternyata orang tua bisa ngerti apa yang aku rasakan dan itu aku bisa lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Jadi teman-teman mulailah menceritakan, nggak apa-apa ya, ini nilai yang saya dapatkan gitu ya. Ya sekali lagi tadi pilih ya mau ke papa dulu atau ke mama dulu gitu. Nah ini nilai yang saya dapatkan ya, ini kayak gini ya, saya juga tahu ini nilai yang buruk dan sebagainya, saya pengen lebih baik lagi. Tapi kita kata-kata itu juga kejujuran ya dan juga satu komitmen kita itu bisa membuat orang tua kita akhirnya ya oke, ya bisa ngerti. Kita kan pengen dimengerti ya sebenarnya kan, ketika cerita itu kan pengen dimengerti kan, pengen dipahami gitu kan, pengen dapat support. Nah, saya pikir itunya harus kita kejar teman-teman ketika kita cerita ke orang tua ya. Jangan sampai malah kita dimarahin gitu ya karena nyontek misalnya. Oke. Next ada Pak, aku pacaran diem-diem. Gimana ya cara ngasih tahu ke orang tua? Takut dimarahi. Ya. Waduh, backstreet ya. Banyak ini. Backstreet ya, banyak ya. Banyak ini. Banyak yang relate. Ya. Kasih tahu ke orang tua. Nah, teman-teman, kasih tahu ke orang tua tentang backstreet ya. Nah, memang ini perkembangan kita ya sebagai anak-anak remaja pasti pengen pacaran. Nah, pasti ketika kita backstreet kita udah tahu kita salah. Jadi pertama ya jelas kita ngaku salah. Ya. Betul ya. Teman-teman, kita ngaku salah pertama ke orang tua, maaf Pak, ini loh aku sudah pacaran. Mungkin kita bisa kasih lihat nih. Ini loh kok ini loh Pak, Ma, pacar aku. Ya kita langsung say sorry ya. Pak, Ma, sorry, saya sudah pacaran sebenarnya, tapi nggak bilang-bilang papa atau mama. Ya udah kita ceritakan tentang dia siapa, ya ketemu di mana, anak prebun bukan dan sebagainya ya. Kita ceritain nih ya ke mereka gitu ya. Nah, ada dua tanggapan pasti ya. Ada orang tua yang bisa ngerti, ada orang tua yang tidak bisa ngerti. Buat apa pacaran? Ya dan sebagainya gitu kan. Ya pasti kita langsung membela diri kan. Ya udah cocok, saya juga sudah senang sama dia, sayang, ya udah dan sebagainya. Nah, teman-teman, saya pikir kita juga harus bisa menyatakan pendapat kita sih. Karena ini yang saya katakan ya, masa remaja. Karena apa? Ya orang tua nggak selalu benar. Sekali lagi ya, orang tua nggak selalu benar. Kadang mereka juga bisa aja punya anggapan yang salah. Kenapa? Karena mereka masih jadul, masih kolot gitu kan. Pokoknya ini yang papa mau pikirkan ini benar, belum tentu. Tuh, bagi saya ya. Karena yang menjalani kan kita dan sebagainya. Ya. Nah, saya pikir yang tadi itu prinsip kejujuran, keterbukaan itu penting. Ya, kita ceritakan siapa cowok atau cewek tersebut. Kalau ada kesempatan bagi saya kenalin, teman-teman. Ya, kenalin. Entah bawa ke rumah, entah ketemuan di mana, kenalin. Gitu sih. Nah, biasanya nih buat tips buat para cowok ya. Nah, ketemuin dulu nih papa, mama
dari ceweknya ya. Om, tante pengen ngajak siapa jalan ya. Nah, itulah saya pikir itu membuat orang tua nanti bisa kasih lampu hijau lah ya Iya. buat hubungan kita. Karena gini ya, sekali lagi orang tua pasti pengen anaknya bahagia, orang tua pasti pengen anaknya juga bisa menikmati masa remaja. Saya pikir ya ini kejujuran-kejujuran ini perlu untuk kita ceritain. Ya kira-kira itu sih stepnya. Kita ceritain siapa dia, kita jujur, kita sudah salah, ceritain siapa dia, ketika ada kesempatan kita kenalin dia. Niat awal berarti harus open up ya, Ko ya. Iya, Sama betul. orang tua. Betul. Meskipun betul. tahu mungkin bakal dimarahin, disuruh putus, tetap ngomong dulu. Iya. Yes. Ya, Oke, lanjut. ya gitu ya, Dim. Iya. Saya tadi Betul. Ya supaya orang tuanya juga bisa belajar. kasihan loh. Saya udah gede nih gitu ya. Saya sudah pacaran gitu. Iya. Oke, kalau ini next question-nya ini Kak. banyak apa ya, dirasain sama cowok mungkin ya. Should I tell orang tua bahwa aku kecanduan pornografi? Nah, ini. Iya. Nah, ini memang satu hal yang lebih private ya, teman-teman ya. Saya jarang menemukan sebenarnya kasus ini diceritakan ke orang tua. Ya lebih banyak mungkin ke temen, sahabat dekat lah ya, sahabat dekat. Teman-teman, kenapa pengen cerita ke orang tua? Nah ini saya sebenarnya pengen tahu sih ya tentang hal ini ya. Kalau ada yang ikut di sini mungkin bisa PC aja ya, private ya ke saya gitu ya. Karena ini 98% ya cowok tuh pasti terjerumus ke situ. Ya, jadi ini memang struggle kita bersama nih cowok-cowok ya. Jadi kalau kita mau cerita ke papa atau mungkin mama ya, kalau cowok ke mama biasanya mungkin, atau kita cowok bisa ke papa. Saya yakin papa kita juga ya sama kok, dulu papa juga remaja begitu, gitu ya. Relate. Bukan barang baru atau bukan cerita baru gitu kan. Nah kecuali orang tua kita atau kita mungkin single fighter, orang tua kita tinggal mama atau tinggal papa ya, atau tinggal mama aja, jadi kita nggak bisa share ke papa. Nah teman-teman, saya pikir kita perlu tahu kenapa kita pengen cerita. Ya pasti pengen lepas mungkin ya, pengen meninggalkan kebiasaan buruk itu sih ya pasti ya. Oke, kalau kita merasa kita butuh cerita ke orang tua, saya pikir ya kita lakukan itu. Ya, lakukan itu. Dan saya yakin kalau cerita, saya pikir cerita ke papa. Ini cowok kan, cerita ke papa. Pasti papa akan bilang, papa juga pernah mengalami itu hal yang biasa. Ya, mungkin papa akan kasih tips-tips buat kita. Ya, bagaimana caranya. Ya. Tapi mungkin biasanya jarang sih saya menemukan cerita ke orang tua. Kalau ada ya, saya sarankan cerita ke papa. Karena pergumulannya sama, struggle-nya sama, tahu gitu ya. Ya, Cowok ketika lihat si A cewek, ketika lihat si B pikiran kemana-mana, mungkin dia akan tahu tuh, dia akan bisa, sama apa aku juga begitu dan sebagainya. Mungkin ketika ya ini di kamar kita dan sebagainya, kita akan tahu, kita akan sama gitu. Saya pikir kalau mau cerita ke orang tua, cerita ke papa, ya, dia akan lebih mengerti. Tuh ya. didengar guys, cerita ke Gitu. papa dulu. Terus ada lagi, sebenarnya apa yang diinginin mama papa untuk anak-anaknya? Apa kesuksesan akademis, menjadi kaya, menikah, dan lain-lain? Wah. Ini nih aku nangkepnya kayak mama papa sama dia tuh kurang komunikasi gitu loh, aku rasain. Jadi dia tuh bingung, mamaku ini mau apa, papaku ini mau apa, kayak gitu mungkin. Iya. Umumnya ya, teman-temannya orang tua pasti ingin anaknya berhasil ya. Ingin anaknya itu sukses, dalam arti sukses yang sesuai dengan Alkitab gitu ya, saya pikir ya. Kalau kita konteks Kristen, teman-teman, karena sukses bukan hanya berbicara tentang ya kita punya financial freedom gitu istilahnya ya, atau punya gelar sampai S3 bahkan PhD dan sebagainya, atau kita punya pekerjaan yang hebat. Saya pikir kadang tolak ukur bukan ke situ. Ya, karena orang tua berpikir begini, anak itu bisa mencapai apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia cita-citakan, dan anak itu bisa merasa puas
gitu ya. Anak itu bisa merasa menikmati gitu ya dengan semua pencapaian-pencapaian. Saya pikir itu yang orang tua kadang pikirkan sih ya. Saya membayangkan gitu ya anak saya nanti kalau sudah besar bagaimana. Kadang yang terpikir adalah begitu ya, dia lakukan apa yang dia ingin kejar, teman-teman, dan orang tua akan siap support. Nah, dan orang tua juga akan siap terima dia kalau dia gagal. Ya, saya pikir itulah hati orang tua, teman-teman. Ya. Jadi ya orang tua pasti ingin kita berhasil. Ya, buktinya dia sudah pikirkan tempat sekolah kita sejak TK. Ya, dia kasih kita yang terbaik, semua pasti ingin berhasil. Ya, Oke. gitu. Balik lagi komunikasi ya, Ko ya? Komunikasi. Balik Ya. lagi komunikasi. Iya. Dulu sih saya sering ngobrol sih sama mama, ya. Mah, pengen anaknya jadi apa sih? Jadi apa aja lah. Menjadi hamba Tuhan gimana? Nggak apa-apa. Nah, itu kan salah satu tuh ya. Biasa kan orang tua kan juga struggle ya kalau anaknya jadi hamba Tuhan dan sebagainya. Nah, waktu itu saya ngobrol itu, dan ya mama bisa terima gitu. Karena apa ya, tolong ukur bukan anak orang lain, ya, bukan anak tetangga. Tapi bagaimana tujuan hidup anak itu, yang dia mau kejar, yang dia akan capai. Ya, masalah nanti misalnya ya tidak sekaya anak tetangga, tidak se-famous anak tetangga, itu urusan belakangan. Tapi anak lu itu bisa meraih apa yang dicita-citakan. Saya pikir sih itu hati orang tua sih, teman. Ya. Oke kok. Nah, ini ada nih kok yang tanya ini. Banyak yang saya ingin tanyakan atas orang tua saya. Mengapa orang tua saya selalu membanding-bandingkan saya? Membanding-bandingkan nih. Membanding-bandingkan ya. Oke, teman-teman. Ini memang apa ya? Kelemahan orang tua. Ya, kelemahan orang tua tuh seperti itu sih, teman-teman ya. Saya pun juga produk hasil dibandingkan dengan adik saya. Dan itu memang membekas dan sulit untuk sekali untuk saya hilangkan gitu ya efeknya. Teman-teman, ini kecenderungan adalah begini, karena orang tua tuh mungkin punya harapan, ya. Harapannya itu mungkin harapannya dia, ya, dan dia pikir anaknya bisa memenuhi harapan itu. Ya, biasanya ya dulu ya, kalau zaman saya, orang tua tuh pengen anaknya jadi dokter. Mungkin dia dulu pengen jadi dokter. Ya, anaknya mati-matian masuk IPA, jadi dokter. Dan dia bangga, oh, anak saya dokter. Ya, di mana tuh universitas negeri, wah lebih bangga lagi gitu kan. Nah, tapi ketika anaknya didapati misalnya ya, nggak suka mafia, ya, mat kimia fisika, nggak suka biologi, dan anaknya memilih untuk ke IPS, wah mulai tuh ya orang tua muncul lagi tuh ya latar belakang masa lalunya. Anak saya yang saya harapkan bisa memuaskan keinginan saya jadi dokter, ternyata nggak bisa. Nah, itu kadang tuh kekurangan orang tua kita tuh, mulailah membandingkan. Kumpul deh sama ibu-ibu ya, anak lu di mana sekolahnya? Di sini SMAK ini, gitu ya, atau SMAN ini, dan sebagainya. Masuk mana? Ini loh, masuk universitas negeri ini, gitu ya. Mulai deh dia, ya, orang tua kita insecure, ya itu ya, insecure ya, mulai deh ya, dia mulai malu. Lalu dia mulai ceritain ke kita, tuh lihat tuh si A tuh, ya bisa masuk negeri, hebat, kamu. Udah deh mulai. Nah, itu teman-teman, itu saya pikir kelemahan orang tua, dan orang tua itu memang harus belajar di situ. Ya, orang tua harus belajar di situ. Dan itu saya pikir bukan salah kita, salah mereka. Salah mereka ya, teman-teman ya. Karena itulah ya, kedagingan manusia seringkali ingin anaknya itu menang, nomor 1 ya, padahal bukan itu yang harus kita capai. Kira-kira gitu. Ini kayak, ya ini kan juga sama ya kok, dia juga tanya kenapa dibanding-bandingin gitu kan. Ya ini emang sering sih kayak ngerasa
Kenapa? Padahal kitanya sendiri kan udah usaha gitu ya, mau Iya, banggain papa mama. iya, Cuma kan memang talenta setiap anak kan beda-beda. Cuma betul. nggak dihargai gitu. Jadi tambah Iya, jadi salah gitu loh yang kita iya, lakuin itu ya. mm-mm, betul. Ya Nah, itu susah juga sih. iya. Ya karena itu teman-teman, kalau kita memang merasa seperti itu, dan kita sampai sekarang mungkin belum bisa mengubah ya, mengubah pandangan orang tua kita terhadap kita, teman-teman. Nah yang pertama kita harus melihat kembali dari perspektif Tuhan menciptakan kita. Ya, balik lagi ke sana. Ya karena Tuhan nggak pernah salah kok ciptain kita. Dan menempatkan kita sampai dengan saat ini, mungkin dengan jurusan dan sebagainya yang kita pilih. Ya dengan jalan hidup kita. Ya, ada peran Tuhan di sana kan pasti. Nah, hanya mungkin orang tua kita belum bisa melihat nih, gitu ya, sehingga dia masih tergoda untuk membandingkan. Jadi, saran saya adalah, ya, kita lihat dari perspektif Tuhan. Yang kedua, kita buktikan. Ya, buktiin nih, kalau saya bisa ya menyenangkan hati orang tua kita dengan apa yang kita lakukan. Saya pikir sih itu. Ya, karena apapun yang kita kerjakan, asal kita lakukan dengan sebaik-baiknya, saya pikir itu bisa menghasilkan buah, bisa bisa baiklah dan orang juga bisa lihat kok ya dan bisa rasakan. Saya pikir buktikan ya, buktikan Yusuf, buktikan ke orang tua kita. Gitu. Oke, 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 oke. Jadi itu benernya bukan salahnya kita ya, Bu, kalau Iya, itu ya. di saya itu bukan salah kita. Kasih pengertian ke orang tua. Ya, Oke, oke. Next. Apa harus orang tua apa harus orang tua berkata kasar atau memaki saat memarahi anaknya? Menurut mereka, kita akan semakin nurut dan takut. Padahal itu membuat kita tambah renggang. ya, betul. Kayak gitu. Ya. Sekali lagi ya teman-teman, orang tua kita bukan orang tua yang sempurna ya. Itu ya, kadang orang tua kita mungkin punya permasalahan, mungkin dari pekerjaan, mungkin ya, atau mungkin masalah pribadi atau masalah mungkin suami istri ya yang kita mungkin nggak tahu. Nah, itu seringkali ditambah dengan masalah anak itu bisa meledak memang. Betul ya. Ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Saya kadang merasa dulu saya orang yang sabar loh. Ya. Lalu ketika ada anak, wah teman-teman ya, gampang sekali marah dan itu keluar kata-kata yang nggak seharusnya. Ya ini saya membayangkan sih ya. Keluar kata-kata yang nggak seharusnya teman-teman. Ya. Nah, ya. Dan setelah itu nyesal. Nah, kan? Jadi kadang-kadang itu lost control dari orang tua itu tuh. Ya. Nah, memang kadang kalau gitu sebenarnya yang harus belajar orang tua sih. Ya. Jadi harus belajar anger management itu, ya. Kalau pengen marah, ya, mendingan kita kemana dulu, ya, baru ketemu lagi sama anak. Harusnya kan gitu ya. Jadi ya itu sekali lagi teman-teman ya, memang orang tua yang harus belajar sih sebenarnya, ya, bagi saya, ya, karena jelas kata-kata yang mereka keluarkan bisa ke kita, misalnya ya kata-kata apa sih, ya yang bodoh tapi lebih kasar dari bodoh misalnya kan, lalu juga anak kurang ajar, nah lebih kasar dari kurang ajar, nah itu kan pasti menyakitkan, jelas menyakitkan. Jadi ya benar yang tadi yang nanya tuh ya, itu membuat renggang sih. Saya setuju banget. Ya, yang mereka pikir bisa menakutkan kita, bisa membuat kita jerak, padahal itu enggak, membuat kita akhirnya semakin jaga jarak. Apalagi teman-teman, setelah mereka ngomong itu mereka nggak minta maaf lagi. Ya, nah ini ya, orang tua saya nggak pernah sekalipun minta maaf. Ya, orang tua zaman old ya, jadi merasa selalu benar. Nah, sekarang saya mulai belajar ke anak untuk minta maaf kalau salah. Jadi, nah memang nggak gampang kadang-kadang ya. Kalau ini masih panas, nggak gampang. Tapi sebenarnya ya itu, di dalam hal-hal ini justru sebenarnya orang tua juga perlu belajar juga. Berkomunikasi dengan kita. Dengan benar. Ya, termasuk meminta maaf sih teman-teman. Ya, karena jelas dong berkata kasar ke kita kan itu salah mereka.
Setuju. Ya. Oke. Oke. Oh, ini ada yang tanya ini di chat itu kok. Tapi kalau kita meniru siapa yang lebih disalahkan kok, biasanya orang tua lebih menyalahkan dalam pergumulan. Tanya gimana tuh? Orang tua Gimana? bisa diulang nggak? Tapi kalau kita meniru siapa yang lebih disalahkan kok, biasanya orang tua lebih menyalahkan dalam pergumulan. Iya. Ya, mungkin orang tua lebih menyalahkan anaknya begitu kali ya. Ya, ya. Itu sangat mungkin terjadi sih, ya, sangat mungkin terjadi. Karena ya sekali lagi ya orang tua tuh kadang merasa lebih banyak pengalaman, orang tua tuh merasa lebih banyak tahu, dan kita nggak tahu atau kita kurang tahu dan kita kurang pengalaman. Karena kita masih remaja, ya. Jadi kadang persepsi mereka itu ke kita tuh kadang masih seperti anak-anak, ya. Itu yang kadang perlu diubah juga sama orang tua, ya. Anakmu sudah remaja loh. Jadi caramu mendidik anak tuh harusnya berubah. Nah, kadang orang tua tuh banyak mendidiknya dengan cara yang sama, ya, sehingga kan remaja bilang, ya kita tuh nggak bisa digituin, gitu kan, ya. Kita tuh nggak bisa digituin. Karena apa ya, gue udah remaja, gitu. Ya, kasih dong kepercayaan. Nah, ketika kita dikasih kepercayaan, teman-teman, nah kita harus pegang kepercayaan itu. Ya. Nah, itu memang selalu ada sih ya masalah disalahkan dan disalahkan terus-menerus. Nah, karena itu teman-teman ya kita perlu sekali lagi ya ngobrol sih sama mereka. Misalnya, "Ma, kenapa sih aku ke suite temen kok aku harus pulang jam segini?" Misalnya ya, kita kasih tahu loh. Ya, di suite tuh ngapain aja. Mungkin orang tua kita nggak tahu gitu ya. Ngapain sih tuh kita ke Sweet Seventeen teman kita pulang sampai jam 12 malam misalnya ya. Ya kita kasih tahu nih acaranya begini-begini begini. Aku juga akan jaga diri kok dan sebagainya. Ya kita kasih apa ya? Ya kasih semacam sharing ke mereka, komunikasi. Termasuk begini, aku akan pulang sama si A. Ya aku akan dianterin sama si A gitu misalnya ya. Supaya orang tua kita juga merasa aman. Ya kadang seringkali orang tua itu kan insecure dengan kita. Ya takut lah gitu ya kalau nggak diprotek anak kita, apalagi yang cewek-cewek nih nanti kalau sudah kejadian atau terlibat pergaulan bebas kan bahaya. Nah itu sebenarnya orang tua maksudnya baik, tapi kadang-kadang ya itu teman-teman ya, mereka tuh kadang lupa kita tuh sudah remaja, ya butuh dikasih kepercayaan dan kebebasan, ya ikatan mereka juga harus direnggangkan. Nah kira-kira gitu, ya jadi itu hal yang biasa sih teman-temannya kalau kita dipersalahkan. Nah itu mungkin di hari esoknya atau di kapannya cari waktu untuk ungkit lagi sih, memang masalah itu diungkit lagi, tapi mungkin dengan mood yang berbeda dari orang tua kita, dengan situasi yang berbeda, ya. Nah kadang masih nggak percaya juga, iya sih ya, teman-teman ya. Itu kadang yang bikin capek ya. Udah dijelasin, gini-gini, ya. Ya sih, betul ya. Nggak tahu sih kalian punya pengalaman nggak? Kadang-kadang orang tua juga marah karena kita pelayanan di gereja dan sampai malam di gereja ya. Dulu tuh banyak banget tuh pengalaman itu, apalagi mau Natal ya. Mau Natal, mau Paskah, gladi resik bilangnya mulai jam 6 ya. Selesai-selesai bisa jam berapa malam dan sebagainya. Orang tuh bisa marah-marah tuh. Ini gereja nih. Apaan nih? Gitu kan. Latihan sampai malam-malam begini ya. Dan sebagainya. Kita kasih penjelasan sebenarnya. Aku di gereja, aku pelayanan. Dan sebagainya. Kalau nggak ngerti juga memang ya kita tunggu waktu ya, teman-teman ya. Ya, tunggu waktu. Ya memang kadang klise ya. Ya memang benar mungkin kita doakan sih, ya. Doakan dan ya kita sharing sih apa adanya ya. Ini mah aku di gereja begini. Ya. Kan nggak perlu live Instagram, live IG ya. Nih yang kegiatan di gereja kan nggak perlu ya. Tapi at least kita ceritakan lah gitu loh. Ini loh mah aku kesini. Pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Nah, makanya kadang orang tua perlu tahu sih siapa orang-orang yang main sama kita. Ya, relasi kan ada ini loh teman-temannya, ada zona-zonanya. Ya, ada sahabat. Nah, siapa nih teman dekat kita? Mungkin 5 orang tua kita tahu. Siapa nih grup kita misalnya di kelompok kecil kita. Nah, siapa nih? Siapa nih yang lebih besar lagi mungkin teman sekolah atau teman kuliah. At least mereka tahu, oh, mau aku pergi ya sama si A. Oh, tahu nih, si A tuh yang ini orangnya.
Kadang-kadang mungkin perlu cerita. Kalau bisa terima juga, ya sudahlah, kita kasih janji lah ke mereka ya, kita buktikan. Misalnya, Ma, aku mau pergi ke sini. Jam segini aku sampai rumah. Ya kita buktikan supaya kita membangun kepercayaan sama mereka. Ya aku pikir sih itu cara yang mungkin kita bisa lakukan yang simple ya. Kita kasih tahu lah kita ngapain aja, kemana aja, dengan siapa, Ya. berbuat apa ya teman-teman ya. Pikir itu Dan perlu. biasanya itu ngenalin temennya ke orang tua. Jadi dengan itu kan Iya. orang tuanya bisa percaya. Oh, aman-aman pergi sama ini, pulang sama ini. Iya. Pelan-pelan sih, intinya jangan bohong. Bener gak sih, kok? Iya, betul ya. Kali ketahuan bohong, waduh. Jangan udah. tutup-tutupi ya. Mending izin dulu, nggak boleh ya lain kali. Ya. Itu sekali lagi teman-teman ya, karena kita masih masa remaja ya. Nanti kalau kalian sudah pemuda, mungkin nanti ya kerja atau ada yang ngekos kuliah di luar Surabaya, itu mungkin akan beda lagi, pasti akan beda. Ya, saya dulu ngekos di Bandung, ya orang Jakarta kuliah di Bandung ngekos itu beda banget. Orang tua saya benar-benar udah nggak perhatiin deh, lu mau pulang nggak tahu mereka. Itu kan beda. Itu kan orang tua juga tahu nih udah kuliah akan lebih kasih kebebasan. Nanti kalau udah married itu akan lebih bebas lagi. Ya, jadi teman-teman ini proses sebenarnya, proses ya. Nah, gitu. Jadi wajar kalau orang tua masih kontrol, tapi ya nggak wajar kalau sudah terlalu ketat seperti anak-anak. Nah, itu kira-kira. Ada masanya. Ada masa. Oke, next. Bagaimana membangun kepercayaan orang tua? Ya, ini basically sama sih kayak yang tadi aku ya. Iya. Ngenalin, gini. Membangun kepercayaan ya, at least kita yaitu jujur. Apa yang kita katakan, kita buktikan dengan tindakan kita. Kalau memang janji kita, oh bakal telat ya kita kabari. Saya pikir ya. Gitu. Kita buktikan lah, kita buktikan ke mereka, kita tuh bisa dipercaya. Ya, gitu sih. Ada lagi kok, bagaimana cara membangun ulang relasi anak dengan orang tua yang udah pisah? Kayak cerai gitu loh, Bu. Cerai ya. Mungkin ada beberapa yang kasusnya serupa juga. Ya, betul ya. Teman-teman, ini hal yang gampang ya, teman-teman ya. Kalau kita punya orang tua yang broken, itu dampaknya ke anak. Ya, karena anak itu berada di tengah. Ya. Anak itu yang paling kena dampak. Ya, karena nggak ada bekas anak ya, teman-teman ya. Jadi, membangun komunikasi dengan orang tua yang pisah. Pertama, ya kita harus kasih tahu nih, ya aku pengen kenal papa atau kenal mama, ya. Biasanya kan mungkin kita tinggal dengan salah satu orang tua ya. Nah, kita mungkin pengen kenal, misalnya kalau kita nggak tinggal sama papa, ya kita pengen kenal papa. Ya, kita carilah waktu-waktu untuk bisa bareng sama papa atau jalan pergi sama papa. Ya, masalah perceraian itu kita harus terima dulu sih ya, betul ya teman-teman ya. Karena kalau untuk mereka rujuk lagi mungkin kadang sulit ya, karena mereka yang mengalami ya, dan mereka sudah memutuskan untuk divorce gitu kan. Dan apalagi mungkin orang tua kita sudah punya pasangannya lagi masing-masing. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita menyatakan sih keinginan kita untuk dekat dengan papa atau mama yang tidak tinggal serumah dengan kita. Ya, saya pikir itu bisa sih dibangun pelan-pelan. Ya, saya punya satu anak remaja juga seperti itu. Dia tinggal dengan mama. Ya, waktu itu dia graduation. Teman-teman dia graduation dan dia pengen banget kedua orang tuanya ini bisa datang lihat dia. Ya. So saya tanya gimana selama ini ya? Selama ini dengan papa ya pergi ya, tapi itu juga ketemuan, misalnya di kafe mana ya ketemuan ya. Mama ikut nggak? Mama nggak ikut. Ya mama cuma nganter gitu ya. Nah, kamu gimana rasanya? Ya nggak enak sih ya gitu ya. Tapi ya udah, karena saya pengen kenal papa, jadi ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dan bahkan teman-teman ternyata karena jarang ketemu mungkin ya, dia bisa cerita banyak hal pada papanya gitu. Bangun Nah, relasi ini juga pelan-pelan gitu ya. nah, ini cewek ya, cewek dengan papa. Ya, dia merasa aduh papa itu ngerti banget sama dia.
matiin banget dia dan sebagainya gitu. Nah suatu kali dia cerita, kok ini pengen ajak papa datang ke graduation, tapi gimana ya sama mama ya? Saya pikir ya udah kamu ngomong ke mama, aku pengen ajak papa datang ke graduationku nih. Ya aku pengen papa mama bisa lihat aku di wisuda gitu ya. Dan dia ngomong ke mamanya gitu ya. Mamanya gimana responnya? Mamanya bisa ngerti dan ya itu ya. Akhirnya apa yang dia mohonkan itu bisa terwujud, teman-teman. Pikir itu indah sekali ya. Dia pengen banget foto bareng. Ya walaupun dia tahu orang tuanya itu sudah nggak bisa bersatu lagi. Ya saya pikir ya kita mulai dengan niat keinginan kita lah, kita sampaikan ke mama atau ke papa. Nah, harusnya pelan-pelan ngerti juga ya, Boy. Iya, karena ya itu ya nggak ada bekas anak sih, teman-teman. Jadi jangan sampai ini masalah pribadi mereka suami istri itu kebawa-bawa sama anak gitu. Karena anak kan nggak salah. Kira-kira gitu. Menarik gitu ya. Ini ada juga kok. Ini lumayan private sih ini ya. Iya. Kok gimana kalau ada yang pernah mengalami sexual abuse, tapi nggak berani bilang ke orang tua? Iya. Agak private banget ya ini pertanyaannya. Iya. Iya, teman-teman bentuk sexual abuse kan banyak ya. Nah, saya nggak tahu nih, ini yang nanya mengalami hal yang seperti apa ya. Yang jelas setiap bentuk itu pasti membekas ya teman-teman, dan itu biasanya mempengaruhi kita dan itu sulit dihilangkan di pikiran kita ya. Kalau udah ngomongin tentang hal ini ya, baik cowok maupun cewek lah ya, apalagi khususnya cewek ya teman-teman. Bagi saya orang tua adalah tempat yang paling tepat untuk kita cerita sebenarnya dibandingkan mungkin teman atau sahabat kita. Ya, karena kita nggak akan tahu respon mereka seperti apa, atau apakah mereka bisa lihat kita itu biasa, betul ya? Ternyata lu udah pernah begini misalnya. Ternyata lu begini dan begitu. Ya kan kadang kan pandangan orang kan beda. Ya, ketika kita sudah open cerita apa ada tentang diri kita, orang itu udah nggak bisa kembali lagi tuh pandangannya. Beda sama orang tua. Ya, orang tua tuh sebenarnya tangannya siap terbuka. Ya, siap terbuka terima anaknya kembali. Gitu ya, saya selalu ingat tuh kisah anak yang hilang tuh bener ya teman-teman ya. Sesakit-sakitnya hati orang tua ya, seancur-ancurnya anak ya, pasti selalu ada tempat untuk pulang teman-teman. Itu yang selalu ada di hati orang tua. Saya pikir itu teman-teman. Anak itu bisa dipandang buruk sama teman-temannya, anak itu bisa gagal di luar, anak itu bisa nangis, bisa kecewa di luar, tapi ketika dia pulang ke rumah, dia tuh akan dianggap utuh sebagai anak, teman-teman. Nah, itu yang kadang kita perlu dapetin itu tuh, teman-teman. Ya, kadang kan di luar anak remaja kan, cupu lu, lu gini lu, gitu kan. Ya dibully, belum lagi, bully itu kan kadang sadis ya. Entah langsung tadi medsos. Tapi ketika dia bisa ada di rumah dan dia bisa open sama orang tua, aku pikir teman-teman itu satu hal yang dia tuh bisa jadi diri dia apa adanya. Ya, mungkin bisa jadi seperti seorang anak yang yang merasa nyaman ketika nyender sama papa atau nyender sama mamanya. Itu kadang-kadang hal yang harus kita bangun sih, teman-teman. Ya. Supaya hal itu bisa membuat kita nyaman. Nah, kalau ngomongin itu, saya pikir orang tua akan bisa terima sih apa adanya ya. Yang penting kita cerita sekali lagi terbuka sama orang tua kita. Ya, itu hal yang private sih memang. Saya pun juga nggak pernah cerita sih ke orang tua. Gimana, Bu? Ya, saya juga nggak pernah cerita sih tentang hal itu ya sebenarnya ke orang tua. Ya, karena saya termasuk orang yang introvert ya teman-teman ya. Jadi kadang lebih nyaman kadang pikir sendiri ya, atau saya cerita ke satu temen. Nah, itu yang saya lakuin sih. Tapi kalau teman-teman merasa butuh cerita ke orang tua, saya pikir ya kita ceritakan apa adanya, apa yang sudah terjadi dalam diri kita, ya, dan sebagainya. Aku pikir orang tua kita sih akan pasti memberikan pasti mungkin akan marah dulu bisa jadi, ya.
Tapi yang terpenting orang tua kita pasti akan terima kita apa adanya sih. Ya, Karena balik lagi karena memang orang tua gitu ya, Pak. iya, karena dia ada ikatan emosional yang kuat kan pasti orang tua itu ya. Pasti akan kasih kesempatan kedua lah buat kita untuk kita bisa balik lagi, untuk kita bisa diterima lagi sebagai saya, ya, bukan saya yang sudah melakukan ini, bukan, tapi saya gitu. Itulah kekuatan daripada orang tua, teman-teman. Ya, pengampunan itu pasti akan dikasih sama orang tua. Kalau hal-hal kayak gini nih biasanya takut gitu ya kalau cerita. Takut, Takut pasti. dimarahi, malu juga. Hmm. Terus juga apa ya, mentalnya kan juga pasti tertekan kan, sexual abuse itu. Nah, tapi Iya. kalau kita nggak cerita, kitanya sendiri itu juga bakalan nanti tersiksa juga gitu kalau nggak ada yang kita bisa cerita, apalagi ke orang tua kita sendiri kan. Jadi harusnya Iya. itu penting sih kalau kita Benar, cerita. benar. Iya, satu lagi teman-teman, kalau yang ngomongin seksual atau yang mengalami sexual abuse ini itu sifatnya rutin, ya teman-teman, dan itu apa ya, kita tuh merasa sudah nggak kuat, cerita teman-teman. Ya, bukan yang cuma satu kali atau dua kali ya, tapi ini mungkin yang terus-terusan teman-teman. Ini harus cari pertolongan cepat, saya yakin. Itu harus, nggak usah pikir panjang ngomong ke orang tua. Ya, karena itu akan merugikan sekali kalau kita tunda. Ya, saya baru kepikiran tadi ya. Entah sexual abuse, verbal abuse, ya langsung cari pertolongan teman-teman. Ya, kita harus cepat diselamatkan itu istilahnya ya. Jangan sampai teman-teman kita terlambat gitu. Ya, kalau cuma misalnya ya misalnya sekali atau satu kali misalnya ya, biasanya kan pengalaman remaja tuh ya pacaran yang nggak kudus ya, kalian teman-teman tahu sendiri seperti apa tingkah lakunya. Itu mungkin kita masih bisa keep sama orang tua. Tapi kalau misalnya ya pasangan kita sudah melakukan sexual abuse sampai kita merasa juga tertekan dan tersiksa, cepat cari pertolongan. Nggak usah pikir panjang. Ya dimarahin, biarin dimarahin. Yang penting kita bisa lepas dari cowok itu. Gitu ya, kira-kira. Nah itu penting banget teman-teman, sampai terlambat dan akhirnya kita nyesal. Itu teman-teman. Sexual abuse. Ada lagi nih kok. Ini Ya. juga nggak kalah private, apalagi di Indonesia ya mungkin. Ya. Jadi itu intinya itu dia itu sadar kalau dia itu semacam nggak paham sama sexuality-nya dia gitu. Dia paham kalau ada bagian dari dirinya itu LGBT. Kasarannya kayak gitu. Iya. Dia tuh mau ngomong ke orang tua, tapi juga di sisi lain dia nganggap orang tua itu pasti nggak akan ngerti gitu loh. Jadi gimana cara dia itu buat kayak keluar gitu loh ke orang tua, bilang, "Ma, aku kayak gini, Pa, aku kayak gini." Tapi nggak, di sisi lain itu juga masih mau diterima sebagai anak gitu loh, bukan sebagai, kan maksudnya kalau di Indonesia kan masih tabu gitu kok masalahnya. Iya. Jadi gimana cara pelan-pelan buat keluar ke orang tua gitu? Iya. Untuk hal itu memang cukup sulit ya teman-teman, karena hal ini yang tadi dikatakan juga ya nggak umum ya, gitu ya. Biasanya juga komunitas yang seperti itu juga kan masih mencari pengakuan ya. Jadi teman-teman, kalau kita merasa ada yang something wrong dengan diri kita ya, dan kita yakini itu ada dalam diri kita ya, entah ke lesbian, entah ke homo, entah ke dua-duanya kita bisa gitu ya. Teman-teman, jelas kita perlu share ke orang tua sih bagi saya ya untuk hal itu, karena teman-teman kita butuh orang untuk kita bertukar pikiran ya. Seringkali manusia itu memang butuh orang untuk bertukar pikiran ya, daripada kita mikirin itu sendiri, menganalisa dan berusaha membenarkan diri dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah jelas cerita ke orang tua kita ya. Plus mungkin kalau bisa cerita ke pembina atau kakak rohani itu juga baik ya. Karena teman-teman, saya pernah mendapati beberapa remaja begitu ya. Dia
suka sesama jenis gitu ya. Teman-teman, memang kadang-kadang pasti anggapan orang kok bisa gitu ya. Misalnya itu mungkin papa mama kita akan mikir masa sih gitu ya, meragukan ya, masa sih gitu kan. Tapi teman-teman kita perlu jujur. Ya, ma, pa, ya aku begini dan begitu. Mungkin mereka akan ngambil tindakan sih harusnya menurut saya ya. Ya apalagi dengan usia kita yang sekarang dan mereka juga tahu nih, kita kan sedang bergejolak hormon-hormonnya, sedang berubah juga secara fisik, ya udah mulai suka sesama, suka lawan jenis, sorry ya, suka lawan jenis dan sebagainya. Harusnya mereka bisa ngerti tentang apa yang kita rasakan saat ini, gitu ya. Harusnya orang tua yang baik ya bisa mencari cara untuk menolong kita. Bagi saya itu, ya menolong kita. Ya, bagaimana kok kalau mereka denial gitu ya? Ah masa sih, ya? Ah masa sih, gitu ya? Mungkin kita bisa cari cara misalnya bener loh, mungkin di lain kesempatan ceritain lagi, bener loh ma, pa, aku tuh kok rasanya suka sesama. Ketika aku ketemu si A, kok aku rasanya ada gitu ya misalnya ya, rasa suka ke dia, bukan suka sebagai teman, tapi suka sebagai pacar misalnya gitu ya. Kita mungkin bisa cerita lagi kesempatan gitu. Kalau nggak bisa, ya kita cari ke orang lain ya menurut saya. Karena itu memang butuh butuh pertolongan teman-teman ya untuk kita bisa keluar dari hal itu. Ya. Sampai sekarang saya ada beberapa teman yang seperti itu dan ya sampai sekarang mereka akhirnya ada yang menikah dengan lawan jenis, tapi dia juga apa ya namanya ya, juga sadar sih sebenarnya sadar bahwa dia juga suka sesama. Nah akhirnya itu jadi PR tuh ya seumur hidup dia untuk dia bisa melawan itu. Bayangkan ya. Lalu juga ada teman saya yang suka sesama dan dia sampai sekarang masih single gitu ya. Dan saya nggak tahu sih aktivitasnya dia seperti apa. Cuma yang saya tahu di Instagram dia masih single gitu. Jadi itu memang butuh pertolongan teman-teman. Ya sekali lagi ya, pertama ke orang tua, nggak bisa coba lagi dalam kesempatan. Kalau nggak bisa cerita ke orang lain. Gitu. Ya memang susah ya kalau masalah yang ini gitu. Ya. Cuma Atau ya misalnya, kita minta bantuan orang lain untuk menceritakan ke orang tua kita. Nah itu juga bisa. Ya, kira-kira gitu. Biasanya orang tua kita kan akan dengar ya dengan mungkin pembina Pohimawan misalnya atau kakak rohani kita, pemimpin care group kita, mungkin orang tua akan bisa lebih terima. Jadi pakai orang ketiga. Nah, gitu ya, teman-teman. Oke. terus ini kok. Memang seberapa penting sih harus menjalani komunikasi sama orang tua? Ya. Seberapa penting? Penting ya. Kalau kita ngomongin penting, komunikasinya penting. Teman-teman, orang tua kita pasti senang lah mendengar kisah-kisah hidup kita. Ini orang tua yang normal ya. Pasti senang mendengar anaknya itu bisa sukses, berhasil, bisa membiayai anaknya, gitu ya, bisa mendengar kisah-kisah tentang kita itu pasti senang banget, gitu ya. Lalu juga relasi kita dengan orang tua kan terus ya teman-temannya, walaupun nanti kita sudah menjadi orang tua pun juga kita tetap punya orang tua dan kita tetap menjadi anak, ya. Jadi teman-teman komunikasi itu penting sekali karena orang tua kita itu mungkin ya nanti ya teman-teman kalau sudah muda atau bahkan sudah menikah, orang tua kita mungkin akan menunggu-nunggu nih kapan anaknya telepon dan ngobrol gitu kan teman-teman ya. Jadi sebenarnya komunikasi itu perlu dipupuk dari sekarang karena itu seumur hidup kita dan itu kesempatannya kan bukan selamanya ya. Kita nggak pernah tahu kapan orang tua kita dipanggil pulang sama Tuhan atau kapan orang tua kita itu masih bisa berkomunikasi dalam arti masih sehat gitu ya dan sebagainya. Teman-teman, justru kesempatan-kesempatan ini perlu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk membangun komunikasi dengan orang tua. Memang tidak gampang karena yang tadi saya katakan ya, kita beda generasi dan mereka juga punya pengalaman yang berbeda dengan kita, ya. Tetapi teman-teman, saya pikir kita perlu
memulai. Ya, kalau orang tua kita nggak punya inisiatif untuk memulai, kita yang memulai. Minimal kita ceritakan sedikit demi sedikit tentang kisah hidup kita, atau bahkan mungkin kita bertanya, ya dulu papa waktu remaja gimana sih, mama waktu remaja gimana sih. Kita mungkin membangun komunikasi terlebih dahulu, atau mungkin dari hal-hal kecil ya, ketika di rumah, nah ya di momen seperti ini kan banyak di rumah aja, mungkin kita bisa tunjukkan hal-hal simple untuk kita membangun komunikasi dengan orang tua. Misalnya ya, kita carilah momen kapan sih papa mama kita lagi santuy gitu ya di rumah, lagi apa, kita mungkin bisa ajak ngobrol, ajak cerita dan sebagainya. Ya, saya pikir kalian yang tahulah konteks keluarga kalian masing-masing ya, seperti apa. Ya, yang tadi ya, kalau sulit dua-duanya, pilih salah satu. Ya, nanti mungkin yang satu itu bisa ngomong ke yang satu, gitu ya, teman-teman ya. Pengalaman saya ya, kadang saya cerita ke mama, mama sampein ke papa, gitu ya. Sama papa juga gitu kadang-kadang. Papa saya itu nggak pernah langsung, jarang ya, langsung ngomong ke anaknya, jarang banget. Jadi papa ngomong ke mama, mama ke anak. Dan begitu loh teman-teman ya. Karena itu, papa saya orang yang diem, gitu ya, dan jarang ngomong sama anak gitu ya, karena berpikir gini, orang tua atau papa tuh pokoknya kerja, kasih duit ke anak, bisa nyekolahin anak, bisa kasih makan anak, udah ya. Jadi jarang menyentuh aspek emosional ya, hanya menyentuh aspek fisik ya, kasih uang, kasih makan. Nah biasanya cerita ke mama tuh bisa masuk ya, karena apa ya, mami atau mama tuh kan bisa menyentuh aspek emosional kita ya teman-teman ya. Oh iya ya, mama kok bisa ngerti. Nah, biasanya mama nanti akan cerita ke papa. Nih, tadi si Randy cerita nih tentang hal ini loh. Oh, ternyata anak kita lagi bergumul ini ya. Kok aku baru tahu. Nah, jadi ngomong tuh. Jadi ada komunikasi. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan hal simple seperti itu, teman-teman. Kira-kira gitu. Nah, itu penting banget sih. Karena itu terus-menerus ya, kita akan terus menjadi seorang anak. Walaupun kita sudah menjadi orang tua. Ya Gitu. pasti penting ya kalau Iya, komunikasi penting sama orang banget. tua itu. Ya ini juga kayak masih ada yang bingung gitu kok. Kenapa ya kalau beberapa orang tua merasa menyesal jika anaknya terjerumus kenakalan remaja? Iya, iya. Yang pasti orang tuanya itu kan eh, jadi ada pressure sosial ya, teman-teman ya. Jadi malu lah, ya. Secara nggak sadar kan eh, apa ya, nama keluarga kan tercoreng, terus ada pressure sosial yang dia akan dapatkan, pasti ya, teman-teman. Nah, sehingga orang tua itu malu dan biasanya outcome-nya adalah bukan outcome yang konstruktif, yang membangun, tapi malah sebaliknya. Ya itu ya, malu sama kita, malu sama eh, eh, orang-orang lain di sekitar dan sebagainya ya. Nah, itu memang hal-hal yang biasa terjadi gitu ya. Sehingga sebenarnya teman-teman kalau terjadi seperti itu ya orang tua perlu pendampingan sih. Ya, pendampingan. Ya entah sekali lagi ya mencari pertolongan. Entah kita bisa minta tolong rohaniwan ya, atau siapa nih yang kita tahu nih orang tua kita bisa dengar siapa. Nah, kita mungkin bisa minta pertolongan dia gitu ya. Karena itu ya sebenarnya sekali lagi teman-teman itu efek sih dari sosial ya. Mereka pasti malu dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita lakukan adalah kita meminta pertolongan ke orang lain. Oke. Menurut saya. Ya, ada lagi nih kok. Ini Yuk. juga agak gimana gitu ya. Ya. Gimana kalau kita mengetahui perselingkuhan salah satu orang tua kita? Perlu bilang ke orang tua satunya atau enggak? Nah, ini. Gitu. Ya. Gimana ini? Ini real ini terjadi ya? Mungkin. Mungkin ya. Banyak yang relate kok harusnya kok. Relate ya. Banyak. Iya. Kalau kita tahu ya, memang kita perlu kasih tahu sih ya. Cuma memang mungkin harus cari waktu yang tepat. Ya. Jangan langsung, nanti akan lebih runyam. Gitu ya. Mungkin kita bisa ngobrol dulu, mungkin tanya-tanya, "Pak, gimana relasi sama Mama sekarang?" Mungkin ya. Mancing-mancing gitu dulu. Iya, mancing-mancing. Aku pikir sih caranya gitu ya, nggak langsung, "Nih, lihat nih, lihat nih, Ma. Pak.
siapa nih kena, nah, gitu kan kita langsung ya sekarang ya, atau ada foto, wah kita jadi paparazzi kan, foto, nah itu pasti akan langsung ya, nggak langsung meledak mungkin ya orang tua kita. Tapi mungkin tanya-tanya dulu, kita pastikan dulu ya, kita cari-cari info dulu ya, stalker dulu ya teman-teman ya. Wah, cross check sana sini ya, baru kita kasih tahu sih. Saya pikir ya memang harus kasih tahu ya. Ya memang kadang sesuatu lebih baik terjadi ketika ada konflik ya teman-teman ya. Nah seringkali kan manusia ingin menghindari masalah, nggak mau ribut, nggak mau pusing, nggak mau konflik. Padahal dengan konflik itu ada kebaikan yang lebih baik, ya. Ya, kebenaran dinyatakan itu kan seringkali kan harus dengan konflik, ya teman-teman ya. Nah, supaya ya tidak merugikan ke depannya, efeknya itu jangka panjang lebih baik kan. Ya, tapi kita perlu tahulah caranya. Ya mungkin dengan kita ngomong dulu ke papa atau ke mama, bagaimana relasi mereka, kita ngobrol dulu, membangun jembatan dulu, ngobrol, nah baru kita kasih tahu info yang sebenarnya. Saya pikir sih gitu ya, teman-teman, supaya jangan nggak langsung Mbak Bibu. Apa ini Pak? Gitu, iya. Gitu. Oke. Perselingkuhan. Ya, ini kita udah lihat ini ya, pertanyaan-pertanyaan orang-orang ini. Ya, memang berat-berat semua sih, tapi kita sudah dapat jawabannya juga dari Ko Randy. Ya, semoga kita kedepannya bisa mengimplementasikan pelajaran yang hari ini kita dapetin juga ya. Ini juga nggak udah 2 jam juga. Ini kita ternyata ya nggak kerasa ya ini ya. Serius. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang misalnya dapat sesuatu dari workshop kali ini, kalian bisa screenshot yang ini, terus kalian bisa masukin IG story, mau tag virtual juga boleh, follow juga virtual ya teman-teman. Ya. Randy, Instagramnya apa kok? Randy Gunawan 30. 30. Oke, aku udah send ya guys. Itu. Ya bisa tanya juga ke kukunya kalau. Ya, boleh teman-teman kalau mau DM ya boleh tanya-tanya ya. Masih kalau dengar kisah-kisah ini karena memperkaya ya pelayanan. Jangan sungkan guys, Ko Randy baik kok. Nanti chat, oh ini aku yang waktu itu di VOV gitu. Apa ya? Terus itu mungkin ada kesan-pesan buat kita anak-anak remaja zaman sekarang. Gimana yang hadir hari ini? Oke. Ya. Teman-teman jangan lupakan kehadiran orang tua ya. Dalam arti orang tua kita bukan hanya sekedar source untuk kita bisa dapat uang atau kita bisa dapat tempat tinggal ya, teman-temannya bisa dapat makan. Tapi sebenarnya orang tua kita juga sebenarnya senang sebenarnya ya, dalam hati kecil mereka pasti senang juga kalau bisa dekat sama anaknya. Ya, ini saya membayangkan juga dari sisi orang tua ya, dan dari sisi remaja juga ya. Orang tua tuh pasti senang lah untuk bisa dekat sama anaknya, gitu ya. Kadang-kadang, tapi mungkin orang tua mungkin ada kecemburuan dengan remaja. Kenapa? Karena lebih senang pergi sama teman kan sekarang ya. Cerita sama teman di kamar, video callan sama teman, di kamar main Mobile Legends sama teman, dan sebagainya kan, betul ya. Tapi mungkin dalam hati kecil orang tua mungkin pengen deket sama kita. Ya, saya nggak tahu sih mungkin apakah orang tua kalian mungkin diam-diam nguping di kamar atau lihat di jendela ngapain anak gue lagi ngapain, mungkin I don't know ya. Tapi saya sebagai orang tua pasti pengen lah, seneng lah gitu ya kalau anak itu deket, gitu ya. Anak itu deket sama orang tua, itu prinsipnya. Lalu orang tua pasti akan selalu terima anak itu apa adanya ya. Sebobrok-bobroknya anak itu pasti dia akan siap kembali terima anak itu apa adanya. Saya pikir itu satu kebenaran yang nggak bisa dipungkiri sama orang tua ya. Entah orang tua entah anak itu misal di luar gagal, entah itu anak itu di luar dibully ya, dia pulang ke rumah dia pasti akan dianggap sebagai anak. Nah itu hati orang tua teman-teman ya.
Itu yang buat akhirnya kita bisa secure ya ketika di rumah gitu. Ya, mulailah bangun komunikasi sama orang tua lah, tanyain kabar ya. Tanyain, ini buat yang kalau orang tuanya jauh ya, tanyain kabar. Kalau serumah ya kita kasihlah perhatian-perhatian kecil gitu ya. Mulai bangun komunikasi, teman-teman. Mungkin tanya pekerjaan ya dan sebagainya. Saya pikir itu perlu dipupuk dari sekarang ya. Selagi masih ada kesempatan, selagi kesempatan itu masih ada, terus dipupuk teman-teman. Ya. Kadang Dan kita hal-hal pasti akan simple lah ya gue ya. betul. Gimana Pak kerjaan tadi? Gimana dan sebagainya. Ya, Seneng kayak gitu tuh gue. betul. Kalian akan merasakan nanti ya, nanti kalau sudah membangun keluarga baru akan merasakan iya ya orang tua kita tuh sebenarnya sudah melakukan banyak buat kita. Ya, aku pikir sih jangan sampai kita kehilangan momen dan kesempatan teman-teman ya, karena kita juga berjalan bersama dengan waktu ya. Mereka juga mungkin semakin menua, semakin rentan kesehatannya dan sebagainya. Saya pikir ini waktu yang perlu kita pupuk ya untuk benar-benar menjalankan firman Tuhan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu di dalam Tuhan ya. Karena harus demikian. Aku pikir itu benar. Ya terlepas sekali lagi ya teman-teman ya, orang tua kita punya kekurangan, kelemahan. Justru kita harus bisa ya melihat itu juga ya, memahami bahwa ya setiap orang punya Kayaknya agak nge-lag guys. Kuren di ya kalau lahir kita udah segede ini, itu pasti mereka hatinya tuh nggak bisa bohong lah, pasti itu senang banget kalau bisa punya relasi yang baik sama anak. Aku pikir itu sih. Amin. Dengerin Thank tuh, you guys. banget ya, Ko. Sama-sama. Caranya banyak banget loh pokoknya ini. Thank you kok. Kapan-kapan lagi kok. Sama-sama. Ya, oke teman-teman, kita sebelum kita penutupan acara ini, kita mau dokumentasi dulu ya. Buat teman-teman bisa minta tolong on cam sebentar. Kita mau dokumentasi. Yes. Yuk, dibuka dulu kameranya bentar. Oke, nanti James bisa kasih tahu ya kalau mau. Pose 3, 2, 1. Yang kedua, 3, 2, 1. Ya. Oke. Ya, sebelum keluar, mau doa dulu ya teman-teman. Bisa minta tolong Him pimpin dalam doa kok. Oke. Thank you Ko Randy buat ngisi sesi hari ini sama teman-teman workshop ya, di workshop virtual. Kasih jempol dulu dong teman-teman buat Ko Randy. Sama-sama bro. Ini ya. Nah teman-teman nanti kalau udah dapat ini, sekali lagi ingetin teman-teman bisa ini ya, posting di Instagram supaya banyak teman-teman kita juga yang kalau ada kalimat yang kalian ingat itu teman-teman bisa posting di Instagram supaya bisa jadi berkat lagi ya buat teman-teman yang lain. Kita doa ya buat setiap kita. Sebelum doa teman-teman gini, kalau teman-teman ada masalah dengan orang tua yang memang sulit, karena tidak semua kita punya orang tua yang ideal yang bisa terbuka untuk dijadiin teman cerita ya. Kalau ada orang tua yang kita sulit untuk mengkomunikasikannya, teman-teman kita punya teman-teman di gereja ya yang bisa menjadi tempat kita cerita, dan juga teman-teman bisa ada saya, ada Cevani di sini, ada Civelita di sini, ada Kopilip juga, ada siapa lagi, Kak Derwis dan Kak Esti di sini ada juga ya teman-teman mahasiswa praktek yang bisa jadi kakak-kakak yang menemani rekan-rekan, menemani teman-teman untuk bisa kalau punya pergumulan yang memang sulit untuk diceritakan. Jadi
seperti tadi ada yang mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang sexual abuse, terus merasa orientasi seksualnya kok tidak sepertinya gitu ya. Dan itu sulit teman-teman untuk diceritain ke orang tua, teman-teman bisa cari kami ya. Itu aja pesannya. Jadi jangan berjuang sendirian ya. Ya, Jangan jadi Rambo yang Ya. semuanya dikerjain sendiri atau dilawan sendiri ya. Nah, sebelumnya ayo kita tutup dalam doa ya. Bapa di surga, kami tahu kehidupan kami memang tidak ideal, Tuhan. Ada situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan di dalam kehidupan kami. Mungkin orang tua kami pernah menyakiti hati kami. Mungkin keluarga kami, Tuhan, kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Oh Tuhan, tolong kami punya kebesaran hati untuk tetap bersyukur di tengah segala situasi yang ada yang kami jumpai. Dan kiranya Engkau berikan kepada kami hati yang besar, yang bisa mengampuni kesalahan orang tua atau kesalahan orang-orang di sekeliling kami yang menyakiti hati kami. Dan Tuhan, kalau ada di antara kami yang punya pergumulan yang sangat berat, entah itu pernah mengalami pelecehan seksual, entah itu yang mungkin sedang bergumul dengan orientasi seksualnya, entah itu yang sedang bertanya-tanya tentang masa depannya, Tuhan, Engkau yang berikan kami pemeliharaan di dalam hidup kami, Engkau yang boleh kirimkan orang-orang yang tepat ya Tuhan untuk menolong kami. Dan kami rindu Tuhan ada orang-orang yang di sekeliling kami yang mendukung dan menguatkan kami. Dan kalau ada relasi di antara kami Tuhan dengan orang tua kami yang sulit, Tuhan bukakan jalan supaya kami bisa berkomunikasi dengan baik. Tuhan bisa nyatakan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga kami, karena kami percaya keluarga kami bukanlah kebetulan kami tempatkan di keluarga kami masing-masing saat ini. Tapi ini semua adalah rencana dari Tuhan. Tuhan, biarlah kami bertumbuh Tuhan di masa remaja ini, menerima keadaan, belajar mengampuni, dan belajar berkomunikasi yang baik dengan orang tua kami dan juga dengan anggota keluarga kami yang lain. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat Ko Randy juga Tuhan yang tolong pelayanannya dimanapun ia berada dan Tuhan tempatkan, juga keluarganya Tuhan yang berikan penyertaan dan berkat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah anugerah Tuhan terus melimpah ruah bagi pelayanannya. Kami akan menutup workshop ini Tuhan, webinar pada malam hari ini. Bersyukur buat setiap pelajaran hidup yang diterima, dan untuk prinsip-prinsip kebenaran Kristiani yang kami dapatkan sebagai seorang murid Yesus, dan biarlah kami belajar mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah berkat teman-teman semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian. Amin. Amin. Jangan lupa teman-teman, besok ada ibadah online di channel GKI Pergaulan Bunder. Nah, teman-teman bisa ikuti start jam 9 pagi. Dan kalau mau ikutan malam itu bisa nonton di SBO TV ya, jam 20.00, tapi ibadah umum. Gitu. Oke, silakan panitia. Oh, mungkin ada pengumuman minggu depan kali ya? Pengumuman tim Hangout. Oke, silakan. Kita lihat siapa. James? Oh, iya, Gimana kau? James? Oh, ya. Halo. Halo. Yes. Oke, jadi minggu tanggal 3 hari Sabtu 3 Oktober ya. Nanti kita ada hangout kedua. Temanya ini tentang horror movies, fun or dangerous. Ini nanti jam 7 malam ya, kayak biasanya. Sampai jam 9. Thank you. Oke, jadi bisa dicatat jadwalnya teman-teman, karena bulan depan itu adalah bulan biasanya Halloween. Nah, teman-teman bisa join, kita akan ngobrol minggu depan itu tentang film horor ya. Menyenangkan atau berbahaya gitu. Teman-teman bisa catat jadwalnya, terus bisa ajak teman-teman yang lain supaya mungkin ada teman-teman yang pernah nonton film horor terus kayak kerasukan. Nah, itu bisa diajakin bercerita atau ngobrol-ngobrol. Gimana sih iman Kristen gitu ya. Oke, thank you semua. Silakan Felisa. Thank you, Thank you semua yang udah join ya. See you next event. Dadah. Bye. Thank you. Thank you.
Kapan-kapan lagi ya, Ko. Jangan kapok sama Ya, kita. boleh. Special thanks ko Randy. Ya, thank you ya semua teman-teman, thank Thank you you. kok. Ya, God bless ya. God bless juga. Amin. Oke. Oh, buat tim workshop kita briefing dulu ya. Udah nih. Dimas, masih ada Dimas. Remove. Udah kayak ini, udah tim kita. Kok Randy masih dibutuhkan? Teman-teman? Apa? Masih dibutuhkan? Mungkin udah dicariin anaknya. Udah tidur. Oh ya, udah tidur ya? Udah tidur di sini. Debbie mana Debbie? Ini nih sebelah lagi nonton Korea. Wes. Istilah aja Pak. Aduh. Halo Miss Debbie. Dulu aku kenalnya Miss Debbie soalnya. Lalu Miss Debbie katanya. Tadi apa ada beberapa teman yang seneng Ren, soalnya memang ada yang lagi dapat ada masalah dengan orang tuanya gitu. Ya, itu memang perlu pendampingan sih kadang ya. Ya. Karena tapi ya kadang, materinya oke lah memperlengkapi. nah, thank you ya. Relate Teman-teman mungkin ada evaluasi atau apa? Oke sih kalau sama aku Randy-nya. Oke kok bagus kok. Thank you Paul. Thank you. Nek dari Koko ya gimana Ko? Aku kapan jadi MC loh Ko. Aku deg-degan ini. Enggak, oke kok Michelle ya tadi ya yang ngomong. Iya. Iya, oke kok. Yeay. Thank you. Oke Saya sih. ngambil online semua ya sebenarnya. Kenapa Ren? Online ya? Iya. Kan zona merah Surabaya. Udah lama. Nah, Kayak kapan-kapan kolaborasi Bandung Surabaya asik juga ya. Asik. Siapa tahu Mayu dapat cewek Bandung nih. Waduh. Kok aku langsung sih? Mila. Iya, ya kan perlu tuh. Si Ben ketawa-ketawa nih. Ceweknya gay itu cakep-cakep loh, yuk. Gas, jadwalkan. Iya kan asik juga ya. Kapan-kapan Ren kita bikin persekutuan gabungan ya. Ayo, kapan? Minggu depan. Lintas denominasi, lintas sinode. Gaspol. Ayo minggu depan kok. Iya boleh. Kok mek mukamu tok, Mai? Hah? Kok mek mukamu tok ini? Iyalah, buat apa? Apa emang? Ya, ada evaluasi apa lagi nggak? Cukup. Udah sih. Tadi nggak berat. Oke kok tadi. Smooth semua. Lancar lah. Workshopnya oke. Nggak ada yang terasa gimana-gimana, aneh atau gimana. Enggak kok. Man tadi aku mati lampu. Ya, teknis-teknis biasa lah ya. Terus Paling aku usul kalau bulan depan kita ada lagi, misalnya ada partisipan yang bukan dari Prekbun, itu bisa ditanyain dan bisa mungkin kenalan gitu ya. Gitu. Jadi supaya kita tahu ada orang-orang baru nih. Ternyata cara event-event kita tuh bisa jangkau banyak orang kan gitu. Oh. Terus kayaknya kalau yang kayak tadi ada yang Cecil kasih ya, itu mungkin dia bisa dimintain kayak testimoni gitu tuh, kesaksian atau apa setelah dapat apa gitu dari acara ini gitu ya. Meskipun nggak usah kasih nama ya. Gitu. Ya nanti tak suruh nulis. Ya, tapi nggak usah kasih nama nggak apa-apa ya, nggak usah kasih nama. Oke. Sip, udah dari aku gitu aja. Sudah jam berapa nih? Iya. Jam 9.
Oh, yes. Anak-anak mau main Among Us. Mau ikut kan? Iya. Ah, enggak lah. Ah, Ngantuk. Mau main guys Among Us. Lanjut aja, lanjut. Kerja tugas, guys. Loh, ayo main. Sekali. Boy Kapan? lagi nonton soalnya. Walah. Siapa aja suka main Among Us? Aku kita belum pernah main sih, tapi aku biasa main. Ya. Oke. Oke. Ya wis. Yuk, Pamit. semuanya. Randy, thank you ya, Ko Randy. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Pengen kopi aroma nih, Ren. Oh, dikirim lah. Wah, sik. Nantilah kapan-kapan. Wih, apa nih kopi-kopi? Tuh, kamu tahu kopi aroma ya? Kopi aroma itu yang paling enak di Bandung. Oh ya? Jalan apa? Banci ya? Banci 51. Banci. Gimana sih orang Sunda ngomongnya Banci 51. Kopi apa? Kopi aroma judul namanya. Apa Ren, itu single itu- origin gitu dah? Atau house blend gitu? Nggak tahu. Ren gimana, Ren? Arabica, ada Arabica, ada Robusta. Aduh, menarik ini. Itu kayaknya dipendem berapa tahun gitu di situ. Ada di Fermented. 10 tahun. Enak yo, itu one of the best kopi di Bandung. Ayo, Aku dulu- Bang Riko. Bandung itu tempat pertemuannya aku sama CDB yo. Wes. Kayak Dilan aja. Kayak Dilan. Gila. Kayak dia. Mati, Gon. Cuma kalau dia naik motor ya, kalau kita waktu itu naik bis. Waktu lagi bis acara Tambah sos gitu. alumni gitu. Kayak Korea-Korea gak sih? Di base ketemu nih. Ih, kayak Korea ketemu. Kayak Korea kita ketemu. Oke. Thank you. Ini mau aku matiin ya roomnya. Ya. Mau dipakai lagi. Oh, Ya wis, Thank you, Ko. Ren, thank you ya Randy. Thank you. Bye-bye.